حي على الفلاح. Kalau ini presiden Laskar TPS. Nah, ini jenderalnya untuk menolak kecurangan. Kita panggilkan Bapak Adiaksa Daud. Berikan aplaus. Makasih, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama terima kasih. Ada yang tahu nggak Bung Andi ini siapa? Ini anaknya Pak Din Samsudin. Baru menikah tapi Baru satu. Bung Ferdinand bilang baru satu katanya. Kayak dia berani aja. Ya. Nah, yang saya lihat paling muda di sini Bung Andi. Ini semua ABG, Angkatan Bakda Gocap kayaknya nih. Hah? Belum ya? Tolong anak-anaknya juga diberitahu. Baik. Saya kurang lagi darah rendah, jadi saya duduk sedikit aja ya. Pertama, di mana posisi kita sekarang? Tadi dikatakan kita sudah menang. Di atas kertas survei Kompas yang bisa kita pegang. Yang lain nggak bisa kita pegang. LSI kita nggak bisa pegang. Terakhir tadi pagi saya dengar yang belum dipublish 52,7%, ya, salah satu lembaga survei itu ada pada Prabowo Sandi. Ya. Belum dirilis. Dari LSI, ya, saya beberapa teman-teman di dalam minggu depan mereka akan rilis juga. Di beberapa daerah kita menang. Posisinya memang benar, hari ini kita sudah menang. Tapi apa? Tapi ini bergantung 17 hari ini ke depan. Tadi di rumah saya hadir Pak Amin Rais, beberapa tokoh-tokoh. Kita bicara tentang apa? Tentang 17.500.000 suara yang ganda, DPT ganda. Bayangkan satu kakak ada 140 orang. Bahkan ada nama yang belum lahir sudah masuk dalam kakak itu. Maka kita melalui Mas Agus Maksum, IT kita meminta kepada KPU untuk segera dibenahi. KPU minta waktu sampai 1 Minha. Nah, kita kan repot. Kalau 1 Minha data DPT belum selesai. Kaltara, Kalimantan Utara, KPU-nya baru dibentuk akhir Maret. Coba bayangin. 17.500.000. Maka kami akan mendesak kepada KPU untuk menghapuskan data itu. Ya. Data itu data ganda. Yang kedua kendalanya adalah sistem IT di KPU itu tidak ada pengamannya. Kita mau nanya sistem pengamanannya bagaimana? Sistem pengamanan untuk digital, ya, makanya Pak Amin Rais minta audit digital forensik. Itu ada namanya ISO 27001. Jadi nggak bisa dihack dari luar, nggak bisa diintrodur dari luar datanya. Brazil 4 bulan yang lalu itu mengadakan pilpres, tapi mereka pakai sistem IT sendiri. Jadi nggak bisa dihack dari luar, nggak bisa diintrodur dari luar. Nah, kita tidak ada. Sistem pengamanan IT 27001 itu tidak ada. ISO 27001 itu penting. Nah, ini yang kita pertanyakan kepada KPU. Bagaimana sistem pengamanan suara itu? Karena biar disurvei kita bagus, ya, tapi pelaksanaannya, apalagi tadi ada Kapolsek yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia diarahkan oleh Kapolres. Ini jelas, tahu-tahu tadi dia cabut. Seperti Rocky Gerung mengatakan, dia bilang bahwa dia dalam keadaan tidak sehat. Kan aduh, ini udah nggak tahu. Bahkan ada camat-camat di Sulawesi Selatan, ya, dipimpin oleh wakil gubernurnya, jelas-jelas divideokan. Saya dukung gitu. Ini apa? Kemudian putusan Bawaslu, mereka bebas, tidak kena. Bagaimana? Sementara ada seorang lurah yang angkat tangan begini saja kena 6 bulan penjara.
Oleh karena itu kita semua harus jaga ini pilpres ini. Ya, kita serius ini. Bagaimana sistem pengamanannya? Kita lagi bicarakan terus. Bahkan kita nanti ada sampai pada satu titik, kalau 17.500.000 ini tidak bisa dihapuskan, kami akan mengambil sikap. Saya relawan, ada BPN, Badan Pemenangan Nasional, kami ke relawan, tapi relawan akan mengambil sikap. Jadi sikapnya apa? Ya kita protes pada pelaksanaan pilpres sekarang ini. Karena ini apa? Karena diindikasikan beberapa wasit yang ikut bermain. Jelas-jelas Kapolsek ngomong seperti itu. Jelas-jelas camat bicara seperti itu. Padahal suara-suara itu nanti dibawa di kantor kecamatan. Lalu siapa yang kontrol? Makanya dalam minggu ini kami akan beraudiensi dengan Kapolri. Kami juga akan beraudiensi dengan Bapak Panglima TNI. Ya, tokoh-tokoh, supaya apa? Supaya mereka betul-betul menjaga netralitas untuk bangsa ini ke depan. Karena kalau ada apa-apa, kasihan bangsa kita. Kita tidak mau pecah, bangsa ini harus bersatu. Jelas kan? Oleh karena itu emak-emak ini, emak-emak harus menjaga TPS-nya. Yang paling penting itu formulir C1 dan C7. Jadi kita jaga sampai selesai. Kalau tidak, kita khawatir suara kita hilang begitu saja lagi. Karena masif sekali dalam waktu 17 hari ini, ya kurang lebih 17 hari ya, nggak sampai. Ini sudah tanggal berapa nih? 2 ya? 1 kan? 16 hari lagi. Jadi hati-hati betul kita. Nah, itulah barangkali paparan tentang kondisi yang kita hadapi. Walaupun di atas kertas kita sudah menang. Anda bisa lihat, saya bicara tadi, saya kasih lihat sama Pak Nur. Nih, wartawan senior, ya, Kompas. Saya katakan aja dengan wartawan kalau ada wartawannya. Dia mengatakan survei terbuka Kompas itu memang mengatakan di bawah 50% petahana. Di mana-mana petahana kalau di bawah 50% sulit untuk menang. Sulit untuk menang. Anda lihat bagaimana ketika apalagi survei dari Google. Jangan dianggap remeh Google itu. Karena waktu Trump menang, itu Google-nya tinggi sekali habis debat itu. Beberapa kali. Brexit juga begitu. Perdana Menterinya nggak memperhatikan Google Trend yang timbul. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang semua pengamat-pengamat yang akan masuk di Indonesia yang sudah diundang oleh Bang Rizal Ramli, oleh teman-teman lainnya, yang mudah-mudahan bisa menjaga pemilu ini secara luber, jurdil dan luber. Siapapun yang menang, kita ridho. Menang nomor 2 Pak Prabowo Sandi, alhamdulillah kita ridho. Kalah nomor 1 pun kita ridho. Jadi insya Allah gak ada masalah. Soal isu-isu, ya satu isu terakhir yang dilemparkan kepada Prabowo Sandi apa? Kalau Prabowo Sandi menang, maka negara khilafah akan muncul. Kemarin sudah dibantah oleh Pak Prabowo. Dia Pancasila sejati. Dia tidak akan merubah Pancasila kalau dia menjadi presiden. Saya katakan dengan depan emak-emak waktu nonton bareng. Bagaimana mungkin Pak Prabowo mau mengganti Pancasila dengan khilafah, sementara pendukung kita sebagian besar daripada emak-emak khilaf. Mama hilaf, mama hilaf, emak-emak yang betul-betul berjuang, ya kan? Jadi itu aja dari kita. Mohon bantu doanya supaya perjuangan kita DPT 17.500.000 itu dihapuskan saja. Karena itu berbahaya buat, kalau gandanya luar biasa ya. Ada Mas Agus Maksum dan ahli-ahli IT kita tadi memaparkan betapa kita pada posisi yang berat. 17,5 juta itu berarti 9% loh, 9% suara. Kalau tidak bisa selesaikan, kita minta supaya dihapuskan saja. Nah, dari kita minta supaya TNI, Polri netral. Kok TNI nggak netral? Polisi nggak netral. Polisi nggak netral. Buktinya apa? Itu Kapolsek ngomong. Beberapa kepala-kepala desa ngomong.
Yang satu-satunya masih netral sampai hari ini menurut adalah TNI, kan begitu. Maka kita akan ke TNI, minta supaya TNI ikut menjaga suara di kecamatan-kecamatan. Koramil harus menjaga suara di kecamatan-kecamatan. Nah, mohon doa teman-teman sekalian, semoga perjuangan kita ini insya Allah berhasil dan akan terpilih pada tanggal 17 nanti. Syukuran kita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Sandiaga Uno terpilih, insya Allah. Dan tugasnya berat karena persoalannya sangat banyak. Oleh itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan mudah-mudahan rekonsiliasi terjadi. Jangan seperti ini sejak pemilihan Ahok jadi gubernur dan dan Anies, seperti dua kubu kita. Ya. Sampai hari ini saya kira alumni SMA 12, alumni SMP 12, alumni SMA Bulungan akan ada dua kelompok kan? Iya, sampai ada yang keluar dari Facebook, ada yang keluar dari WA maksud saya. Saya pun di alumni SMA Negeri 3 bagi dua juga kita. Dan itu kontong-kontongannya. Kenapa begini? Karena pemimpin tidak bisa menyatukan. Begitu selesai Pilpres, harusnya pemimpin bisa menyatukan. Tapi pemimpin nasional kita tidak bisa menyatukan. Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan bangsa ini ke depan. Terima kasih atas keikhlasannya. Oh iya, ada ibu-ibu yang bawa beliau menyetak, Bu siapa Bu? Iya, bawa kaos cetak gambarnya otak, terus akal sehat tadi mau diserahkan ke Rocky Gerung. Silakan aja nih, kebetulan masih ada Bung. Jauh-jauh dari Banten apa dari Bandung gitu. Nyetak kaos mau diserahkan kepada kita semua, tapi Mbak Nuria udah dikasih tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyongsong tanggal 17 dengan penuh kemenangan, ya. Siapa namanya? Nah, coba lihat kaosnya. Oh, gambarnya otak. Nah, ini buat beliau. Nggak cukup itu, kecil. Kasih. Kok mirip Andi sih mukamu? Mirip banget ya. Kembar kali ya. Ini harusnya dikirim ke istana ini. Terima kasih. Juga terima kasih kepada teman-teman yang semua datang. Ya saya nggak tahu dari mana, yang jelas dari Melati Putih Indonesia ada ya. Alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Di sini saya lihat banyak alumni Trisakti, alumni macam-macam nih. 10, 70, alumni SMA 70, SMA 6, SMA 3, SMA 1 ya. SMP 12, ya itu udah ada SMA 12 ke sana tuh. Ini SMP 12, yang ini SMP 12 filial. Ini filial. Tolong tadi yang Bung Ferdi bilang, tolong perhatikan tuh ya, untuk asisten rumah tangga. Setiap ketemu mesti ngomong sekarang, anak-anak jangan dibiarkan anak milih sendiri Bu. Saya kecewa, ada senior saya justru anaknya babi buta di kubu sebelah, bapaknya babi buta di kubu sini, kan aneh. Mana kita nggak boleh gitu. Saya nggak terkenal tapi masih dikenal. Ada orang minta foto sama saya kalau jalan, bang minta foto dong bang, boleh tapi saya nomor 2. Oh iya bang, tapi ada juga yang keluar foto kemarin, bang mau foto bang, saya nomor 2. Ya nggak usah deh bang, jangan pakai nomor 2, nggak mau saya. Ya udah nggak usah katanya gitu. Ya udah nggak usah. Iya kan, kalau mau foto ayo saya gini, demi Allah bukan saya main. Saya foto gini, waduh jangan bang, kenapa? Ya nggak usah pakai gitu bang, ya nggak usah foto. Mau nggak begini? Ya udah bang nggak usah katanya. Kalau mau begini gitu loh nomor 2. Dokter juga gitu.
sebelum suntik, mau sehat Bu, saya suntik Bu ya, saya suntik Bu ya. Pokoknya 16 hari ini terus saya tiap hari masing-masing sampaikan ke rumah tangga, ke kampung-kampung yang asisten rumah tangga, semua beritahu. Ya, karena itu kemenangan kita nanti, ini kemenangan bangsa Indonesia, untuk kita semua ya, biar bersatu lagi. Anda lihat dong penampilan hebat dari calon presiden kita kemarin, ya jelas itu, pemimpin itu jelas itu, ya visi dia, makronya dia bicara tentang keamanan negara. Buat apa kata dia kan, punya teknologi e-procurement, punya kartu ini, kartu itu, kartu gaple, buat apa? Kalau kebocoran di mana-mana, kalau jual beli jabatan terjadi. Bayangkan orang yang sangat dekat dengan beliau, yang tiap hari satu mobil, ya tiba-tiba jual beli jabatan, tiba-tiba jadi dubes, bukan duta besar, dubes, duduk di balik besi, gini. Mau ngapain? Ya kan? Jadi itu, jadi kita butuh bukan e-procurement, e-budgeting, tapi orang-orang yang amanah. Kalau Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Sandiaga Uno, saya sudah bilang langsung kepada Pak Prabowo, Pak, tolong kabinetnya harus orang-orang yang dipercaya oleh rakyat dan bersih. Pemain-pemain lama, saya udah bilang sama beliau, nggak usah. Dan demi Allah saya usulkan ini, saya usulkan salah satunya, jadikan nih menteri. Saya bilang, walaupun dia beda agama sama saya, dia Kristen, tapi nasionalisme dia tinggi. Cari yang begini, gitu loh. Betul nggak? Iya, yang muda-muda taruh. Beliau, saya udah sampaikan langsung. Jadi supaya orang melihat jaksa agungnya yang tegas, jangan dari partai. Ini semua kan, jadi kabinet itu jelas. Orang-orang yang bekerja ikhlas, gitu loh. Nah, kalau Menteri Agama kasih Ustadz Batiar Nasir kalau mau, ya kan? Begitu kan? Jadi yang kalau perlu diumumkan nama-namanya. Jadi jangan asal terima. Saya kecewa. 5 tahun lalu beliau bilang apa? Saya akan ambil menteri yang berkualitas, ya, yang betul. Ternyata nggak ada. Dapat. Pak, mohon maaf. Ini mualaf, Pak. Oh gitu. Jadi begitu ya. Ya, jadi itulah yang kita harapkan supaya yang berkualitas yang masuk di dalam kabinet dan betul-betul kelihatan. Ini nggak ada, semuanya hanya bargaining. Orang mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal karena faktor kedekatan. Saya jadi Menpora 5 tahun, nggak tiba-tiba dari pesantren terus jadi menteri, enggak. Dari ketua KNPI Jakarta Pusat, dari ketua Senat dulu, resimen mahasiswa, HMI, ketua KNPI Jakarta, ketua umum DPP, wakil ketua umum KNPI, ketua umum DPP KNPI, Tarpatnas, Suspatnas, Lemhanas Pemuda, baru jadi Menpora. Jadi bertahap. Ini tiba-tiba set jadi menteri. Katanya si yang punya Microsoft, Bill Gates, orang yang sukses itu kalau dia menapaki anak tangga demi anak tangga menuju kesuksesan. Iya. Tapi kalau mendadak tiba-tiba muncul set, dia jatuhnya seperti lift, tepat juga. Anda bisa lihat, ya kan? Saya kecewa dengan Bapak Presiden kita ketika beliau berbicara, kalau memilih pemimpin jangan coba-coba. Mau jadi presiden tuh nggak boleh coba-coba. Tuh, Bapak sendiri gimana nggak coba-coba nggak? Pak Prabowo itu dari Danki, dari Danton Danki, kemudian Danyon, kemudian jadi dari bawah. Tentara tuh jelas. Oleh karena itu udahlah, semuanya sudah baik. Mudah-mudahan kampanye terakhir mereka baik-baik aja dan aparatnya jujur, tidak berpihak. Kalau berpihak, rakyat akan menempuh caranya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Oleh karena itu terima kasih teman-teman semua, para wartawan yang hadir, tolong dimuat dengan yang baik gitu ya. Jangan diambil yang dikit-dikitnya doang gitu ya. Karena kadang-kadang suka aneh. Ya.
Ada yang nggak apa-apa, biar ada Metro juga nggak apa-apa, Metro TV. Saya kira gitu ya. Demikian, terima kasih, dan nanti penutupnya Ustadz Bahtiar Nasir akan sampaikan kepada kita. Ini Mbak Linda Jalil kenal nggak? Sebelum Ustadz Bahtiar Nasir mohon izin Andi, saya mau minta Mbak Linda Jalil ini senior saya, dia kan di FISIP ya di UI, dia FISIP tapi Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Ya, untuk baca puisi kepada Mbak Linda Jalil ke depan. Ini termasuk mak-mak hilaf, nonton sampai jam 12 malam, setengah 1 baru pulang, nonton bareng di kemarin. Ya, bukunya banyak tentang puisi. Saya kira beliau ini ada di ruang sebelah gitu. Ternyata dia di 02. Karena teman-teman dia banyak di ruang sebelah. Nah, dia ada di sini. Ya, mengajar senior di UI ya. Pada Mbak Linda Jalil saya persilakan. Dadakan gini nggak di? Apa-apalah namanya puisi. Antara Kerawang, Anyar Jakarta. Beliau jago nih, puisinya hebat-hebat. Kisah reporter muda. Inilah kisah reporter muda yang terbelah kepalanya, terbelah hatinya, terbelah akal sehatnya tatkala ia mendapat perintah dari majikan di media massa. Reporter muda Kusut Masai, tampilannya sebagaimana suasana hidupnya, repot, bingung, kusut. Mobil hitam di lapangan harus diberitakan sebagai mobil putih. Si sumber jelas-jelas berkata tidak, ditulis dengan tegas si sumber berkata ya. Sang reporter kembali tak waras. Matanya mendadak juling ke kiri, ke kanan, ke belakang. Bisakah mata ke belakang? Bisa. Zaman kini apapun bisa. Untuk ia tak perlu menebar fakta. Bila peserta demo ada 1000, kabari saja hanya 100. Bila hasil foto bercerita selempang di kiri ketika berada pada saat tawaf, buru-buru ganti arah menjadi di kanan. Bila ingin memperoleh bonus prestasi, ikuti saja maunya kami. Begitulah ujar sang Ndoro di kantor yang berbau basi. Terbayang skripsinya dulu, mata sang reporter berkaca-kaca. Dalam pencapaian sukses sarjana, tak boleh menyontek, harus karya asli. Tak boleh menjadi plagiator, harus murni buah pikir sendiri. Lalu mengapa kenyataan dalam bekerja sungguh berbeda? Tipu daya, berita manipulatif agar si sumber terjengkang mampus menjadi tujuan utama. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Reporter muda bersiap menenggak pil kopok sebab dengkulnya tak kuat lagi, telinganya memerah, rasa nurani terdalamnya juga robek. Ia bingung sebingung-bingungnya. Lalu muncul bisikan, betulkan segera matamu yang juling itu, benarkan kembali kepalamu yang terbelah dua. Ingat selalu jerih payah kedua orang tua, merawatmu siang malam, berlumur kejujuran dan rizki barokah. Jadi sangat tak ada salahnya kamu kabur dari neraka itu, neraka kebohongan, hantu berita palsu yang masuk ke ronggamu masih bisa disucikan. Baiklah kau menjadi reporter, baliklah kau menjadi reporter muda yang tangguh, jujur dalam liputan berita, jujur dalam kata, agar gaji yang tiap bulan kau terima
menjadi rizki indah dalam kehidupanmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus lagi untuk Mbak Linda Jalil. Luar biasa. Kita di 02 ini dipenuhi pasukan hijrah. Ini salah satu yang hijrah. Keren banget ya puisinya ya. Terima kasih kepada Bang Adiaksa Daud yang telah mengisi kepala kita dengan cara-cara untuk mengantisipasi kecurangan. Siap menjemput kemenangan? Siap mengawal kemenangan? Siap menolak kecurangan? Saya ingatkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang cowok-cowok nanti tanggal 17 April, siapkan tenaganya. Jangan begadang, bagi-bagi tugas di TPS masing-masing, pasang mata telinga, untuk mengawal itu seharian penghitungan suara. Emak-emaknya siap-siap di dapur. Ya, siapin TPS 100% ya Bu ya? Mantap. Mantap. Ibu-ibunya yang lain siapin amunisi di dapur. Makanan, kopi, teh. Teras-terasnya jadikan posko sementara. Pasang tikar, pasang karpet, agar para saksi-saksi itu bisa istirahat bergantian. Siap ibu-ibu? Bapak-bapaknya siap semua? Yang penting untuk menjemput kemenangan ini, yang adem, yang santai. Nggak usah marah-marah, kita lawan, nggak usah. Yang santai, yang adem. Oleh sebab itu saya juga minta sesi terakhir penutup kita akan sambut Ustadz Bahtiar Nasir untuk memberikan doanya untuk kita semua untuk menjemput kemenangan. Silakan. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adiaksa, kemudian Bang Ferdinand, dan semua para pejuang-pejuang kedaulatan NKRI yang berbahagia. Saya baru pulang dari Makassar. Jadi rupanya banyak yang takut. RW takut sama lurah, lurah takut sama camat, takut sama wali kota, wali kota takut sama gubernur, gubernur takut sama presiden, presidennya takut presidennya takut orang yang selalu dalam ketakutan itu setiap langkahnya selalu salah, dan orang yang tidak jujur itu satu hari sepandai-pandai dia mengubur bangkainya pasti akan Allah bongkar juga. Kita yang sedang berakal sehat dan berhati nurani pada malam hari ini diperlihatkan tanda-tanda alamnya. Apa itu? Terlihatlah sekarang misalnya kasus jual beli jabatan di kementerian yang paling memalukan itu. Dan itu Allah bukakan buat kita semua. Yang terakhir amplop. 400.000 amplop, ini buat yatim atau buat nyogok?
Ini duit halal atau duit haram? Ini tanda-tanda alam yang paling dekat. Kenapa takut? Karena insya Allah 02 yang menang. Saya Bakhtiar Nasir selama ini memang belum terlalu nampak. Hari ini saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebagai hadiah untuk yang hadir semua. Tapi sayang kalau dinikmati orang segor bulungan ini. Saya berharap divideokan dan disebarkan supaya se-Indonesia dan seluruh dunia mendengarnya. Siap? Yang mau live silakan. Yang mau rekam silakan, yang jauh boleh turun, boleh merapat. Karena saya akan selebrasi memasang Garuda saya di dada saya. Dan silakan disebarkan. Boleh, yang live boleh, yang rekam turun boleh sama Bang Adi, Bang Ferdinand. Saya Bakhtiar Nasir pernah diminta untuk menjadi Jurkamnas, tapi saya katakan saya tidak punya tendensi apa-apa dan saya tidak usah jadi Jurkamnas karena saya akan berbuat sesuai hati nurani saya. Dan ketika Bang Adi tadi menyarankan, demi Allah saya tidak pernah punya keinginan sedikit pun. Jangankan jabatan, apalagi uang politik saya tidak inginkan, karena saya ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang bersih dan adil. Dan hari ini, bismillahirrahmanirrahim, saya jatuhkan pilihan saya secara terbuka dan mengajak seluruh ulama di Indonesia dan mengajak seluruh tokoh muslim se-Indonesia dan mengajak seluruh pimpinan ormas Islam seluruh Indonesia dan mengajak seluruh aktivis di Indonesia, mari kita bangun Indonesia yang berdaulat bersama Prabowo dan Sandi. Takbir! Takbir! Dan mari bersama-sama dengan Garuda Pancasila ini, saya ingin tegaskan, saya Bakhtiar Nasir yakin bersama Prabowo Sandi kita akan berdaulat bersama Pancasila kita. Dan saya pasang Garuda saya sebagai orang Indonesia yang telah melakukan penistaan kekotoran tentang tuduhan-tuduhan khilafah yang sangat tolol itu. Dan saya yakin Indonesia bukan hanya berdaulat, tapi tegak lehernya di Asia Tenggara, jaya di muka bumi bersama Prabowo dan Sandi. Takbir! Dan saya tidak berasumsi kosong. Saya ingin menjadi penerus perjuangan M. Natsir. Bahwa saat ini Allah bukakan kepada saya bahwa Pancasila yang sila pertamanya adalah al-iman, keimanan kepada Allah, dan sila kedua sampai kelima adalah amal soleh. Bersama Prabowo Sandi, saya yakin surah An-Nur ayat 55 bahwa kita akan menjemput kemenangan untuk Indonesia menang. Saya yakin di surat An-Nur ayat 55, nanti pulang dan baca. Insya Allah bersama Prabowo dan Sandi, keimanan kita akan semakin kokoh kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan apapun agamanya, insya Allah kita akan bersatu di Indonesia. Kami sudah lelah terpecah belah. Kami sudah capek dipecah belah. Kami seluruh agama di Indonesia siap bersatu. Bersatu untuk Indonesia menang bersama Prabowo Sandi. Kami sudah lelah diintimidasi. Kami ingin menjadi Indonesia, orang Indonesia yang merdeka. Dan kami ingin beramal soleh. Bagi saya, amal soleh kebangsaan yang paling tinggi nomor satu adalah kemanusiaan untuk manusia Indonesia yang adil dan beradab. Siap? Bersama Prabowo dan Sandi, amal soleh kita selanjutnya adalah menjaga dan mengokohkan persatuan Indonesia. Siap?
Amal soleh ketiga yang akan saya kerjakan bersama Prabowo dan Sandi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siap? Amal soleh yang ingin saya tegakkan bersama Prabowo dan Sandi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup videonya, viralkan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada keraguan lagi dan tidak ada lagi yang netral. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa bangsa Indonesia. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa calon pemimpin kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Prabowo dan Sandi serta dosa-dosa semua tim pemenangannya, agar mereka terbimbing dengan bimbingan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah Indonesia kepada kejayaannya. Bimbinglah Prabowo dan Sandi untuk senantiasa tunduk pada aturan-aturan-Mu dan membawa Indonesia pada kedaulatan dan kejayaannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang sayang kepada kami dan takut kepada Engkau, tunduk kepada aturan-aturan-Mu dan tunduk pada konstitusi negeri ini. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang mempersatukan kami, bukan yang memecah belah kami. Pemimpin yang memerdekakan kami, bukan yang memperbudak kami. Pemimpin yang membawa kami merdeka dan tidak terjajah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ikuti saya yang muslim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan izin Malikal Mulki, insyaallah 02 mengantarkan kita semua bukan hanya pada kemenangan kita, tapi kemenangan Indonesia dan kemenangan perdamaian dunia. Allahu Akbar. 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 Untuk acara selanjutnya adalah persembahan lagu kemenangan dari Umar Takeda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih mau nyanyi-nyanyi? Kalau gitu saya minta semuanya berkumpul di bawah. Kita akan nyanyi bareng. Saya minta tolong nyalain flashnya karena lampu akan kita matikan. Lagu ini adalah lagu dedikasi buat saudara kita Ahmad Dhani. Ayo semuanya pada turun, nyalain flashnya. Oke, saya minta tolong nyalain flashnya semua. Oke, semuanya yuk biar rame. Pada hafal kan lagunya?
Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerah untuk menang. Risa. Dengan senyuman semua yang terjadi, yang terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Ajarlah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Siapa yang akan menang? Prabowo Sandi. Siapa yang bakal menang? Prabowo Sandi. Cakep. Oke, boleh dinyalain lagi lampunya. Kita nyanyi lagu kemenangan kita habis ini. Boleh Mas, tolong dinyalain lagi lampunya Mas. Saya minta kepada teman-teman saya yang ikut nyanyi di lagu ini boleh naik. Ada Isra Bio, ada George. Boleh dinyalain lagi Semuanya lampunya. tepuk tangan ya. Oke, taruh aja, taruh. Ja, taruh aja. Ada yang mau jaket yang saya pakai? Kalau gitu pada merapat semuanya. Oke. Kalau belum merapat saya nggak akan lemparin nih. Ada yang mau jaketnya Bang Ferdinand nggak? Boleh Bang, boleh dilempar Bang. Waduh. Hati-hati, dibagi 5 aja. Oke, minus one-nya boleh dinyalain yuk. Tapi taruh. Ada yang tahu lagunya nggak? Tunjukkan Indonesia menang di sini. Kalau belum ada yang tahu, ini lagu kemenangan kita, insya Allah official. Saya ajarin dulu ya. Kira-kira lagunya gini, mana chordnya? Coba aja, kasih chordnya, tunjukkan dunia aja. Bawa mimpimu setinggi-tingginya, tunjukkan dunia. Tangannya di atas semua dong. Oke, nah jadi semuanya pas tunjukkan dunia kau pemenangnya harus nyanyi. Oke, kita coba sekali lagi ya. Bawa mimpimu setinggi-tingginya, tunjukkan dunia kau pemenangnya. Lebih keras lagi yuk. Bawa mimpimu setinggi-tingginya,
tunjukkan dunia kau Kok lemes sih? Cuma tunjukkan dunia. Coba tunjukkan dunia kau pemenang. Oke, cakep. Kita bisa minus one-nya boleh. Om Firman boleh naik. Ayo, kemana? Ayo. Ya, tinggal di play. Tuhani. Oke, suaranya mana? Bip, bip. Boleh. Mama boleh naik ke atas. Oh, rubuh ya? Rubuh. Gimana nih? Bisa? Kalau nggak bisa kita pakai gitar aja. Ya, coba ya. Teruslah lihat ini bisa nih. Lebih keras lagi ya musiknya. Di up lagi Bang, di up lagi. Musik. Semangat ya untuk kemenangan Prabowo Sandi. Teruslah lihat ke depan, kobarkanlah semangatmu. Kalian naik yuk, berjuanglah, jangan menyerah, maksimalkan hidup. Bawa mimpimu setinggi-tingginya, tunjukkan dunia kau pemenang. Janganlah duduk sejukkan hatimu, tunjukkan dunia kau pemenang. Teruslah percaya diri, tak ada yang membatasi. Berjuanglah, jangan menyerah, maksimalkan dirimu. Bawalah mimpimu janganlah putus sejukkan hatimu, tunjukkan dunia kau pemenangnya. Ada yang tak mungkin terjadi selama. Oh Firman, Ada di atas semua. Indonesia mantap! Bola negerimu setinggi-tinggi, Tangannya di atas semua, tepuk tangan. dunia kau Cuy. janganlah duduk. Perhatian buat ibu-ibu. Mohon selfie-nya jangan di atas panggung, Bu. Bu, bapak-bapak, selfie-nya jangan di atas panggung. Ibu-ibu, bapak-bapak, selfie-nya jangan di atas panggung. Ibu-ibu, bapak-bapak, selfie-nya jangan di atas panggung. Ibu-ibu, bapak-bapak, selfie-nya jangan di atas panggung. Halo, kecil perhatian di panggung, korup dikosongkan, selfie-nya jangan di atas panggung. Champion Prabowo Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Ya, terima kasih Takeda. Tepuk tangan yang meriah untuk Umar Takeda.
Ya, dengan berakhirnya We Are The Champion, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini dalam acara Sarah Sehat, Akal Sehat. Saya dengan Ocha, Saya dengan Restio. pamit mundur, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.